Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menyampaikan tutorial untuk guru mengisi kegiatan atau aktivitas pembelajaran pada LMS SMA 1 Jetis, yaitu J-Smart. Sebelum kita mengisi, kita persiapkan dulu perangkat kita atau merencanakan aktivitas yang akan kita buat. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat ya. Untuk pendahuluan di sini sudah saya ketik, nanti saya tinggal mengcopy saja. Kemudian kegiatannya pada KD 31 di sini judul KD-nya. Kemudian aktivitasnya ini saya yang pertama menggunakan Gmeet ya, dengan alamatnya sudah saya sediakan juga. Yang kedua, saya menggunakan sumber belajar bahan ajar berupa nanti kegiatannya atau aktivitasnya saya menggunakan URL. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan forum diskusi untuk saling berdiskusi antar teman. Kemudian yang keempat, saya di sini membuat tugas menyusun proposal untuk prakarya dan kewirausahaan sesuai dengan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Oke. Kemudian di sini juga sudah saya buat langkah-langkahnya untuk nanti mengisi deskripsi. Oke, kita awali saja. Untuk membuka halaman LMS SMA 1 Jetis itu kita bisa menggunakan browser ya, browsernya bisa Google Chrome atau Mozilla Firefox. Silakan gunakan yang nyaman bagi Anda. Oke, kita buka untuk browsernya, kemudian kita tulis alamat dari LMS SMA 1 Jetis pada address bar yang ada di atas ini. Bukan di sini ya, bukan di tengah, tetapi yang di sini. lms.sma1jetis.sch.id. Nah, ini tanpa spasi, pastikan tanpa spasi. Kemudian kita tekan enter. Dan ini sudah terbuka halamannya. Untuk bisa mengakses, kita harus login terlebih dahulu. Oke, untuk login kita mengetikkan nama pengguna dan kata sandi yang telah kita sepakati pada BIMTEK yang lalu. Oke, ini saya pakai punya saya saja sebagai contoh. Kemudian saya mengetikkan passwordnya atau kata sandi. Kemudian saya klik masuk. Oke, setelah saya masuk di halaman dashboard LMS J-Smart ini ada beberapa, sebelah sini ada menu ya. Menu itu ada dashboard, beranda situs, kalender, berkas pribadi, ini kursusku dan selengkapnya. Kemudian untuk mengganti foto atau foto profil yang ada di sini, kita bisa klik pada profil kita di sini ya. Kita tinggal klik saja, kemudian kita pilih atau kita klik profil, kemudian kita klik gambar gear di sini, kemudian kita pilih edit. Setelah itu kita sesuaikan nama kita kalau misalnya belum sesuai. Kemudian ada di sini email jika emailnya tidak sesuai. Kemudian yang lainnya juga. Kemudian untuk gambar kita bisa mengupload di sini. Tinggal kita klik saja di sini. Kemudian unggah berkas. Setelah itu kita choose file. Kita cari gambar kita ya. Kalau kita punya gambar profil, misalnya saya menggunakan yang di sini ya, atau yang lainnya juga bisa.
Nah, misalnya saya pakai foto ini, saya klik saja, kemudian open. Setelah itu unggah file ini. Nah, setelah terunggah di sini, kita klik perbarui profil. Nah, di sini profil kita sudah berganti. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mengubah sandi, kita tinggal klik ubah sandi kita di sini ya. Ini diketik dulu kata sandi saat ini, berarti kata sandi yang kemarin saya berikan ya. Di sini disarankan untuk diganti ya, setidaknya harus memiliki 6 karakter. Oke, saya ketik kata sandi saya yang lalu, yang terdahulu, kemudian saya ketik sandi baru yang saya akan buat. Oke, kalau sudah, kita simpan perubahan. Ya, kita klik lanjutkan. Nah, berarti kita sudah berhasil mengubah profil dan kata sandi. Selanjutnya, kita akan mengisi aktivitas pada kelas kita. Oke, yang pertama saya mencontohkan, saya klik dashboard saja ya. Untuk kembali ke awal, kita klik dashboard sini. Kemudian kita pilih kelas yang tertampil, yang kita ampu di sini. Yang tertampil ini yang kita ampu. Kemudian saya ambil yang hari Senin. Kebetulan jadwal saya hari Senin IPS 2. Kita klik saja. Nah, di sini masih kosong ya. Yang kita harus lakukan yaitu untuk mengisi dari kegiatan yang ada di kelas kita. Kita awali dengan hidupkan mode ubah ya, karena kalau tidak dihidupkan ini kita tidak bisa mengedit tulisan-tulisan yang ada di sini dan menambahkan aktivitas. Oke, yang pertama kita hidupkan mode ubah. Kemudian untuk pendahuluan ini saya biarkan saja pendahuluan ya. Kemudian untuk mengedit isinya yang ada di sini, ini kita klik edit, kemudian edit yang ada di pojok kanan sini, kemudian klik edit bagian. Nah, di sini ringkasannya saya isi dengan kata-kata yang sudah saya siapkan. Oke, saya tinggal copy paste saja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian saya tinggal simpan perubahan. Nah, ini sudah. Kemudian aktivitas yang perlu kita ketahui, di sini ada tombol tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini ada tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, bedanya yang atas dengan yang ada di kotak sini, yaitu kita menambahkan aktivitas di luar KD, kegiatan KD yang akan kita buat. Nah, sebaiknya kita berada di sini. Tapi untuk kehadiran itu sebaiknya kita letakkan di sini saja. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu untuk kehadiran ya. Klik tambahkan kehadiran ya. Di sini tambahkan aktivitas atau sumber. Kita pilih aktivitasnya yaitu kehadiran di sini. Nah, di sini kita ubah namanya, misalnya daftar hadir boleh, atau presensi ya. Presensi. Oke, kemudian di sini deskripsinya kita tulis aja, silakan presensi setiap jadwal mata pelajaran yang telah dijadwalkan. Itu aja nggak apa-apa.
Jadi silakan presentasi setiap jadwal mata pelajaran ini singkat. Kemudian ini tampilkan deskripsi pada halaman kursus. Ya, kalau sudah kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah ada presensi. Ini presensi ini adalah aktivitas utama. Jadi setiap siswa hadir di sini sesuai dengan tanggalnya dan jamnya, silakan presensi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita membuat pendahuluan di sini, kemudian kita membuat kegiatan utama yaitu presensi, kemudian kita membuat aktivitas pada setiap KD-nya. Di sini saya mencontohkan satu KD saja ya. Di sini awalnya kompetensi seperti ini. Nah, di sini kalau tulisan seperti ini bisa kita edit. Caranya edit tinggal kita klik saja gambar pensil yang ada di sini ya. Kemudian kita ubah KD sesuai KD. Di sini saya membuat KD seperti ini. KD 3.1. Oke, kemudian memahami perencanaan seperti ini. Oke, saya buat di sini KD 3.1. Nah, di sini kalau tidak ada tombol simpannya, di sini udah ada petunjuknya. Klik tombol escape untuk membatalkan, klik tombol enter ketika selesai. Nah, berarti kalau enter ini berarti tersimpan. Enter saja. Nah, di sini sudah ada. Kemudian yang kedua untuk deskripsi KD-nya, saya akan membuat edit kompetensi di sini. Nah, di sini ringkasannya ini saya isi dengan memahami perencanaan dan seterusnya. Kemudian simpan. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian aktivitas yang pertama pada KD 31. Di sini sudah saya rencanakan yaitu pertama GMAT. Nah, GMAT. Kemudian ini untuk deskripsinya dan ini untuk alamatnya. Oke, untuk menambahkan aktivitas GMAT yaitu klik tambahkan ya. Kemudian kita pilih Google Meet ya. Setelah itu di sini nama untuk roomnya apa? Di sini sudah saya ketik ya. Ini sebagai orientasi karena pertama untuk kegiatan ini orientasi konsep materi PKWU kelas 11. Kemudian kita pilih room URL. Nah, kalau setiap kegiatan di sini ada tanda seru merah, berarti di sini harus wajib diisi. Kalau tidak ada berarti tidak wajib. Oke, roomnya kita kopikan saja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian tanggalnya kebetulan saya kemarin itu tanggal 26, maka saya pilih sini tanggal 26. Tapi sebaiknya ke depan ya. Ini sesuaikan, kalau saya di sini jam 7 sampai jam 13. Nah, gitu aja. Nggak masalah nanti kita mau di ini. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ini 00 aja nggak apa-apa. Nah, ini 00 saja nggak apa-apa. Lebih baik 00 seperti ini. Jadi mau kapan aja tidak masalah. Kemudian di sini ada settingan penyelesaian aktivitas. Nah, ini yang biasanya kita setting. Di sini kalau siswa itu dapat menandai selesai aktivitas secara manual, berarti nanti di tampilan siswa itu dia harus mencentang secara otomatis ya, secara manual. Kalau di bawahnya aktivitas otomatis itu ketika nanti kondisi terpenuhi alias siswa itu sudah mengklik alamat tersebut gitu atau aktivitas tersebut. Begitu. Kalau misalnya karena ini sudah pernah, saya pilih manual saja. Untuk selanjutnya nanti aktivitasnya saya buat aktivitas otomatis ya. Simpan
dan kembali ke kursus, kita klik. Nah, seperti ini kita sudah punya kegiatan pertama ya. Terus kita membuat kegiatan yang kedua, yaitu di sini saya kebetulan kegiatan kedua itu membuat bahan ajar atau mengunggah bahan ajar nih. Karena saya itu bahan ajarnya besar-besar ya, size-nya ini untuk Bapak Ibu guru yang size-nya besar-besar, misalnya ada video, kemudian ada YouTube, kemudian ada presentasi atau media pembelajaran. Itu kalau saya unggah terlebih dahulu di Google Drive. Oke, ini saya contohkan. Di sini saya memanfaatkan Google Drive ya, menggunakan akun Belajar ID supaya saya tidak terbatas untuk pengunggahannya. Oke, saya sudah siapkan folder yang ada di sini ya untuk materi. Nah, di sini ada buku dan di sini ada media pembelajaran atau media presentasi saya. Nah, ini saya klik untuk buku misalnya. Untuk buku saya ini kan besar sekali ya, 6 mega. Ini kalau kita unggah ke LMS ini bahkan tidak bisa karena kita batasi 1 mega untuk mengunggahnya. Ini saya klik kanan, kemudian dapatkan link. Kemudian setting yang ada di sini, pengaturan yang ada di sini, ini kita pilih siapa saja yang memiliki link ya. Kalau kita ini dibatasi berarti tidak semua orang. Yang Kementerian Pendidikan Kebudayaan SMA ini hanya untuk akun Belajar ID. Kalau yang di sini semua akun bisa, bahkan yang tidak punya akun pun bisa mengakses. Saya pilih yang ini saja. Nah, setelah itu alamat di sini saya salin. Nah, setelah disalin, kita klik selesai. Kita akan membuat bahan ajar yang ada di sini. Tambahkan aktivitas atau sumber di sini. Kemudian saya pilih yang URL. Nah, ini kenapa URL? Karena saya tidak mengunggah selalu, tapi saya cukup menambahkan URL saja. Kita klik URL di sini. Kemudian namanya misalnya buku paket PKWU kelas 11 semester 1. Nah, ini URL-nya, ini karena URL di sini yang merah-merah ini 2. Kita pastekan saja di sini yang tadi kita copy. Kemudian deskripsinya silakan ditulis, suruh diapain nih, buku paket. Silakan unduh dan pelajari bab pengolahan. Nah, seperti ini. Mulai halaman 164 misalnya. Oke, kalau sudah di sini, kemudian aktivitasnya, penyelesaian aktivitas di sini siswa dapat menandai saja, nggak apa-apa ya, kecuali yang tugas-tugas. Kalau tugas-tugas saya aktivitas otomatis. Kemudian untuk tampilan, nah ini untuk URL itu tampilannya di sini saya pilih dalam sembulan. Nah, kenapa dalam sembulan? Karena dia akan membuka halaman atau browser dengan halaman baru ya. Jadi halaman ini tidak tertutup. Makanya saya pilih sembulan. Nah, di sini. Ini lebar sembulannya ini dibiarkan saja seperti ini, nanti bisa dibesarkan sendiri sama penggunanya atau siswanya. Kemudian kita klik simpan.
Nah, seperti ini aktivitas kedua. Ya, untuk selanjutnya saya ingin menambahkan aktivitas ketiga, yaitu forum diskusi. Nah, di sini kenapa saya butuhkan untuk forum diskusi ini, supaya nanti siswa dapat berdiskusi sesama temannya, ya minimal 2 teman di sini. Ini cara untuk menambahkan aktivitasnya, dan untuk mengaturnya itu kita pakai kegiatan forum yang ada di tambahkan aktivitas. Oke. Ya, ini saya sudah punya 2. Sekarang yang ketiga, yaitu menggunakan forum. Kita klik forum. Ya, di sini nama forumnya sudah saya buat di sini, diskusi ya. Diskusi membuat peluang usaha yang dibutuhkan. Oke. Di sini saya tinggal paste aja. Kemudian untuk deskripsi di sini juga sudah saya buat ya. Ini tinggal saya copy paste saja. Tapi ada edit sedikit ya. Di sini sudah saya buat. Kemudian ini langkah tugasnya, langkah diskusi. Ini saya buat seperti ini. Ya, ini karena tidak menunya hanya sedikit, saya tinggal klik ini supaya menunya banyak ya. Klik sini supaya ada ininya. Kemudian saya blok yang ingin saya ubah. Saya ingin ditambahkan numbering. Oke. Nah, ini bagian-bagian tertentu ini saya bold supaya lebih fokus atau menampilkan lebih tajam ya. Nah, setelah di sini, setelah selesai, ini tidak usah saya tampilkan. Kemudian kita menyeting untuk siswa. Siswa itu harus mengirim diskusi ya, atau membalasnya minimal 2 teman. Caranya bagaimana? Nah, di sini pada penyelesaian aktivitas saya pilih aktivitas otomatis ya. Di sini siswa harus memposting 1 diskusi atau balasan. Nah, kalau di sini kan 1 diskusi atau balasan ya, jadi boleh diskusi, 1 diskusi atau balasan. Tapi di sini siswa harus membuat 1 diskusi dan harus mengirim balasan sebanyak 2. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah, ini perlu dilihat ya, saya centang aja deh. Perlu dinilai ya, mau dinilai juga boleh, tidak juga boleh. Ini kami persilahkan untuk Bapak Ibu guru. Kalau mau dinilai ya nanti pada bagian penilaian ya, penilaian seluruh forum ini dibuat skala ya. Jadi nanti skala sederhana atau poin juga boleh. Nah, ini poin 100 maksimal. Nah, nanti silakan dibuat nilai, mau dinilai atau tidak ya. Kalau mau dinilai ya enggak apa-apa, kalau misalnya mau diskusi juga enggak apa-apa. Kalau saya ini tidak dinilai saja, tapi siswa harus menyelesaikan ini untuk diskusi. Kemudian simpan. Nah, kita sudah punya 3 kegiatan ini. Nah, ini nanti diskusi aja ini bisa 2 pertemuan ya. Kalau saya untuk diskusi yang satu membuat diskusi, besoknya itu menanggapi atau membalas diskusi. Kemudian selanjutnya yang keempat ya, ini saya membuat tugas. Kebetulan ini tugas saya LKPD ya. Jadi tugas membuat proposal ya. Di sini saya tambahkan, kemudian ada penugasan, saya klik sini penugasan. Nama penugasannya yaitu menyusun
merencanakan usaha makanan khas daerah. Nah, di sini deskripsinya ini sudah saya buat juga di sini. Nah, untuk deskripsi di sini saya copy paste. Yang pertama, kerjakan sesuai lembar kerja atau unduh ya, unduh. Yang pertama, mengerjakan, ini perintahnya utama, mengerjakan sesuai lembar kerja peserta didik ya. Kemudian langkah pengumpulan tugas ini juga saya buat seperti ini. Kemudian ini langkahnya 1 2 3 4 ya. Saya buat numbering, mengunduh LKPD 3.1. Nah, unduhnya di mana? Nah, kita tambahkan di sini aja. Jadi kalau kita ngasih soal bisa di sini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mau ngasih soal di sini, diketik langsung juga nggak apa-apa. Kalau bentuknya file, maksudnya nanti filenya bisa di diunggah lagi ya sama siswa. Jadi untuk istilahnya untuk format saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan ajar LKPD ya. Ini kalau kita klik, kita bisa klik panah ini supaya lebih cepat. Kalau klik panah kan banyak prosesnya ya, unggah ini. Nah, ini lebih enaknya ya dari Explorer seperti ini filenya tinggal kita seret ke sini. Nah, ini udah selesai. Kemudian ini judulnya, supaya ini judulnya bisa ke sini kita sesuaikan. Saya copy aja ini. Nah, ini docx ya. Docx mengunduh LKPD dan docx, kerjakan ya. Kerjakan sesuai langkah dengan ketik dengan file ya, dengan file MS Word atau dalam kurung dokumen. Oke, kemudian kalau sudah disimpan dengan nama file ini adalah LKPD 3.1 nama peserta didik. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini ya, supaya jelas anak. Oke, kemudian diunggah hasil tugas tersebut, unggah file hasil tugas tersebut, file hasil tugas yang telah dikerjakan dengan cara klik tambahkan pengajuan laporan. Nah, ini saya sesuaikan juga, ini saya bold, ini T-nya juga diikutkan ya. Kemudian klik panah ya ini. Kemudian klik unggah berkas, ini yang penting-penting saya tebalkan seperti ini. Kemudian pilih file yang akan diunggah, klik open, kemudian klik unggah file ini, kemudian simpan perubahan. Nih. Ya, udah cukup di sini. Kemudian di sini pengajuannya mulai tanggal berapa, ini jatuh temponya nggak usah saya aktifkan karena masa aktif juga, siswa bisa kapanpun diunggah ya.
Nanti misalnya sampai akhir semester dia belum mengerjakan, ya bisa dikerjakan. Izinkan pengajuan dari tanggal berapa. Ini disesuaikan, silakan mau tanggal berapa. Kalau saya mulai minggu depan ya, mulai minggu depan berarti tanggal 2 Agustus. Nah, ini tanggal 2 Agustus ya, jamnya jam 7. Oke. Terus ingatkan saya untuk menilai ya, ini sekitar pertengahan Agustus saja, 2 kali pertemuan ya. Kira-kira nanti kalau tanggal 2 diingatkan tanggal 16, tanggal 21 atau 20 Agustus saya diingatkan oleh sistem. Jadi seperti ini. Terus di sini tipe pengajuannya, kalau yang ini kan mengunggah berkas, berarti di sini saya centang pengiriman berkas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu itu nggak butuh kirim berkas, harus jawab di sana, ya ini dicentang aja ini. Nah, ini tidak usah gitu. Jadi ini dia langsung ketik di sana. Batas kata diaktifkan nggak, minimal berapa gitu. Ini nggak usah saja. Kalau misalnya mau dia ngetik langsung di sini. Tapi kalau saya atau dua-duanya ya. Kalau saya pengiriman berkas saja cukup. Batas unggah ini udah 1 mega saja ya. Berkas yang diterima ini saya pilih yang berkas dokumen. Nah, ini selain itu tidak akan diterima. Jadi dokumen itu ada DOC, DOCX, PDF boleh ya, dan lain-lainnya. Simpan perubahan. Nah, di sini ada file dokumen. Kemudian penyelesaian aktivitas ini otomatis saya buat otomatis, aktivitas otomatis. Siswa harus melihat ini untuk menyelesaikannya. Oke. Harus mengajukan aktivitas untuk menyelesaikan. Oh, betul. Harus mengajukan aktivitas. Jadi kalau cuma melihat saja itu tetap belum terpenuhi ya. Harus mengajukan ya. Kalau tidak mengajukan menyelesaikannya, dia tidak bisa terus. Nah, kalau sudah, simpan saja. Simpan dan kembali ke kursus ini, kita klik. Nah, kita sudah punya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini di perencanaan pada tugas ini bisa 2 kali pertemuan. Jadi dalam 1 KD ini ada 1 ya, kemudian di sini 2 pertemuan, di sini 2 pertemuan. Jadi saya sudah 5 pertemuan untuk KD 31. Kalau misalnya mau ditambahkan nanti ulangan harian ya, nanti ini tambahkan aktivitas, kemudian pilih kuis. Nah, ini kuis, kemudian ulangan harian 1 misalnya. Nah, ini waktu pengerjaannya harus kita tentukan mau kapan. Nah, ini harus, ini kuis dimulai. Nah, dimulainya kapan? Misalnya akhir Agustus, berarti mulainya tanggal akhir Agustus itu tanggal 20. Oh, ini aja deh, tanggal 30 sampai tanggal 3 ya. Tanggal 30 Juli Agustus sampai ini diaktifkan, kuis diakhiri sampai tanggal, oh ini diakhirinya kayaknya nggak usah juga, jadi anak-anak nanti bisa mengerjakan. Jadi nanti kalau tidak mengerjakan itu tidak bisa terus waktu pengerjaan. Nah, ini kita tentukan, kita aktifkan dalam sekali klik dia mengerjakan berapa menit ya. Misalnya saya buat 60 menit. Secara otomatis soal yang telah dikerjakan dikirim. Nah ini kalau yang bawa sendiri ini gurunya jahat sekali ya. Kalau misalnya waktunya habis, ini tidak akan dihitung atau tidak akan dinilai. Tapi kalau ini ada tambahan waktu mengirim tapi tidak dapat mengisi soal yang belum terjawab. Nah, kalau saya milih yang ini aja ya. Untuk nilai, nah nilai di sini, nilai
Di sini saya buat nilai untuk lulus yaitu 70 ya. Upaya mengerjakan, nah ini 1 kali. Upaya mengerjakan yang diizinkan dia 1 kali. Jangan tak terbatas. Kalau tak terbatas itu nanti dia bisa mengerjakan berulang-ulang kali sampai nilainya bagus. Atau boleh 2 kali atau mau berapa. Tapi kalau saya 1 kali saja di sini. Kemudian untuk penyelesaian aktivitas ya ini harus diselesaikan ya, ini otomatis juga. Nah seperti ini. Kemudian mau menilai harus lulus dulu atau tidak gitu, ini tidak usah aja, biarkan saja, nanti kita buat remedi pada akhir semester. Nah siswa harus mendapatkan nilai untuk menyelesaikan aktivitas ini. Nah, ini nggak usah juga nggak apa-apa, yang penting ini yang atas ini. Kemudian simpan dan kursus, simpan kembali ke kursus. Nah ini nilainya ternyata di sini maksimalnya 10, berarti ini 7. Oke, karena di sini skalanya skala 10. Simpan. Oke, nah di sini untuk membuat soal itu kita kalau sesudah ini cuma buat kelontongan ya. Untuk selanjutnya kita klik ulangan harian sini. Nah kemudian kita untuk membuat kursus, untuk membuat ulangan, untuk membuat soal itu pastikan di sini kita baca dulu jumlah percobaan yang diperbolehkan 1 kali, artinya yang diujikan hanya boleh 1 kali ya pengerjaannya. Ini tadi kita sudah setting ya. Kemudian kuis ini dibuka pada hari Senin, waktu pengerjaan 1 jam karena sudah kita setting tadi. Kemudian di sini belum ada pertanyaan, maksudnya belum ada soal yang dimasukkan. Nah, di sini kita memasukkan soal. Caranya bagaimana? Bisa lewat sini bisa, tapi kalau sudah ada soalnya mau menambahkan itu harus lewat gambar gear yang ada di sini. Nah, kita klik edit quiz. Nah, di sini. Nah, caranya bagaimana untuk mengedit quiz ya? Mengedit quiz itu caranya tinggal kita tambahkan sini, tambah maksudnya tambah di sini, tambah di sini. Nah ini dari pertanyaan baru atau soal baru atau dari bank soal. Nah kalau kita sudah pernah buat itu dari bank soal itu juga bisa kita pilih soalnya mau yang di mana. Kemudian kita klik aja sebuah pertanyaan baru. Nah, di sini jenis soalnya mau pilihan ganda, mau esai, mau banyak sekali nih ya tipenya. Ya yang paling umum ya pilihan ganda sama esai. Nah, bedanya apa? Kalau pilihan ganda dia ternilai otomatis, yang lainnya juga ternilai otomatis kecuali esai. Kalau esai itu gurunya yang menilai. Nah, silakan mau dibuat esai atau mau dibuat pilihan ganda. Kalau mau pilihan ganda juga lebih enak. Oke, kita coba ya dua-duanya. Oke, kalau gitu. Oke, yang pertama kita buat pilihan ganda. Kemudian kita tambahkan. Ini soal pertama. Untuk nama soal dan teks soal ini disamakan saja. Ini kan wajib ya. Ini disamakan. Oke, untuk soal saya ngambil soal dulu dari Word ya. Saya ingin membuat soal dulu, soal yang sudah saya buat, saya rencanakan. Oke, ini misalnya saya buat soal ini. Jadi soal ini saya copy saja. Kemudian saya paste di sini dan saya paste di sini. Jadi 2. Seperti ini. Kemudian untuk jawaban ada di bawah. Nah, ini jawaban. Ini jawaban pilihan pertama. Ini apa? Pilihan pertama di sini metode ya.
kemudian ini saya hapus yang A nya, metode, kemudian pilihan kedua ini bisa diseret ya, main, kemudian yang ketiga ini supaya bisa ke bawah ini maksudnya. Tiga adalah machine money material, machine sini 4, money terus yang kelima material. Oke, sekarang jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di D, yaitu money. Kita pilih yang bagian money, nilainya ini adalah 100% ya, karena benar. Kalau yang lain ini tidak ada nilainya, atau mau kita minus juga bisa, ini mau di minus ini juga bisa. Jadi kalau saya pilih tidak ada aja, kasihan kalau di minus. Kemudian kita simpan di bawah, kita simpan perubahan dan lanjutkan penyutingan. Ini yang mana? Ini bisa dua-duanya, tenang aja. Kita klik yang ini aja, simpan perubahan. Nah, ini kita sudah punya satu soal. Kemudian ini untuk membuat pilihan ganda ya. Di sini juga bisa double atau lebih jenisnya. Kita tambahkan aja pertanyaan baru, misalnya jawaban singkat. Nah, ini jawaban singkat itu nanti jawabannya otomatis, tapi dia mengisi beberapa kata. Oke, ini soal, nama soal dan teks soal sama. Ini saya ngambil dari sini aja, saya ngambil yang isian ya. Maaf, satu kata aja yang enak. Tadi satu kata, oke. Nah, misalnya ini aja nggak apa-apa, nanti jawabannya money ya. Ini jawabannya kebetulan sama aja deh soalnya, nanti biar mudah gitu, biar cepat. Ini kita paste, yang ini juga kita paste, sama ya. Setelah itu jawabannya apa? Jawabannya di sini. Nah, ini kemungkinan jawaban satu misalnya money. Terus jawaban 2 kira-kira ini nilainya 100. Kalau jawabnya uang juga boleh, ini juga 100. Kalau jawabannya duit ya oleh duit juga 100. Kalau yang lain ya berarti salah. Jadi harus satu kata ini. Ya. Kemudian kita simpan perubahan. Nah, ini kita punya dua soal, dua jenis yang berbeda. Kalau menambahkan soal yang lain, esai juga bisa. Nanti sama saja. Kalau esai tidak ada apa namanya ini? Tidak ada jawabannya, karena jawabannya nanti kita manual di sini. Umpan balik juga tidak ada, nanti kita buat aja. Ya. Nah, ini enggak ada kan, cuma ini saja yang wajib. Misalnya kita membuat esai, oke, esai di bawah. Oke, yang pertama sebutkan. Nah, ini aja saya copy ya. Saya copy di sini dulu. Untuk gambar ini memang tidak bisa langsung gini ya, untuk gambar. Jadi kita harus, nah ini filenya karena berada di luar, jadi untuk gambar ada perlakuan khusus ya, perlakuan khusus untuk gambar. Jadi kalau kita ingin menyisipkan gambar ya caranya seperti ini. Misalnya ada gambar gini, kita masukkan gambar. Nah, di sini kita cari gambar, gambarnya jelajahi atau kita
mengunggah ya gambar, silakan gambarnya jenengan unggah. Nah di sini kan kita belum punya gambar tuh, nah gambarnya diunggah. Ini contoh saja, silakan mengganti gambar tersebut gitu untuk ini, kemudian kita simpan langsung. Oh ini soalnya ini saja deh. Oke, simpan. Oke, kita sudah punya 3 soal jenis yang berbeda, nanti silakan dilanjutkan. Kemudian kalau mau mengacak pertanyaannya, ini kita acak seperti ini. Nah ini sudah. Kemudian kalau sudah selesai di sini, ini sudah cukup, kita kembali ke sini mapel kita ini ya, kodenya kita klik aja ke sini. Sini juga boleh 3.1. Nah ini ulangan harian. Nah nanti tampilan di siswa seperti apa, kita cek. Caranya ngeceknya gimana? Di sini kita klik beralih peran menjadi siswa, di sini kita klik. Nah ini kalau di siswa nanti ada indikatornya di sini, bahwa indikatornya itu dia sudah menyelesaikan berapa. Oh presensi belum. Nah ini kan ada kotak-kotak ya. Nah kotak ini kalau sudah terpenuhi dia akan centang. Kalau ini dia manual, kalau yang otomatis dia ininya titik-titik ya, ada titik-titiknya. Tapi kalau yang ini bisa manual, kita klik centang. Nah seperti ini. Kalau yang ini nggak bisa, sebelum dikerjakan dia tidak bisa. Jadi seperti itu. Buku paket juga sama. Nah kalau tadi, kalau misalnya mau zoom, mau Gimage, kita klik di sini. Nah enter room, dia akan langsung keluar ke sini. Jadi prosesnya seperti itu. Nah ini tinggal nanti gurunya mengapprove. Kemudian yang selanjutnya yaitu misalnya buku paket. Nah ini buku paket ya, kita klik. Nah akan muncul seperti ini. Ini tadi kita pilihnya sembulan. Nah di sini sudah keluar buku paketnya, jadi lebih tidak menutup halaman ini. Nanti kalau mau unduh ya silakan klik download di sini. Jadi seperti itu. Kemudian forum diskusi. Nah ini forum diskusi, ini saya centang lagi forum diskusi. Nah di sini kan sudah ada toh, pada kegiatan ini melakukan kegiatan diskusi bersama peserta didik lainnya untuk mencari pemecahan masalah atas materi yang sulit dipahami sehingga menimbulkan perbedaan persepsi pemahaman. Nah di sini langkah diskusi pertama, tambahkan topik diskusi baru, berarti yang ini diklik. Kemudian nanti ini diisi, subjeknya apa tadi, judul materi yang sulit dipahami, misalnya analisis SWOT. Nah, di sini. Kemudian pesannya apa, yang sulit di bagian mana, misalnya mencari kelebihan, kekurangan ya, kekurangan atau resiko dan resiko penjualan, misalnya gitu. Nah kemudian kirim ke forum. Nah ini selanjutnya kan kirim ke forum. Nah ini setelah diisi. Nah kalau sudah di sini sudah ada ini diskusinya, nanti siswa yang lain ya tinggal diklik ininya, kemudian silakan balas ya, balas seperti ini, tapi teman lainnya 2 minimal. Nah seperti itu untuk tampilan siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini belum tercentang, karena apa, karena tadi kita belum, syaratnya belum memberikan balasan 2 teman, jadi ini belum tercentang. Kemudian merencanakan usaha. Nah ini juga sama, ini klik. Nah seperti ini, mengunduh LKPD 31 yang ada di bawah. Nah ini diklik dulu. Kemudian kalau sudah terunduh, kerjakan ya dengan MS Word, disimpan dengan nama LKPD, nama peserta didik tadi, unggah. Nah unggahnya di mana? Unggahnya dengan cara gimana? Unggah hasil yang dikerjakan dengan cara
klik tambahkan pengajuan. Nah, di sini ada tombol pengajuan karena di sini tanggalnya ini bolehnya tanggal 2 Agustus, maka di sini nggak ada tombolnya. Itu nanti kalau sudah lebih dari 2 Agustus ya di sini ada tombolnya, yaitu tombol pengajuan, tambahkan pengajuan. Kemudian nanti mengirimkan file lewat sini. Gitu Bapak Ibu yang bisa saya berikan untuk tutorial pada kesempatan ini. Oh ya, satu lagi untuk presensi, mohon maaf. Presensi itu saya ini kembali dulu ya sebagai guru lagi, kembali menjadi peran normal. Nah, kita klik hidupkan mode obah ya. Kemudian presensi di sini kita setting dulu. Tambahkan sesi. Nah, di sini sesinya besok, saya hari Senin itu tanggal 2, berarti ini tanggal 2, saya buat tanggal 2 Agustus. Nah, tanggal 2 Agustus ini waktunya jam 7 sampai jam, saya buat jam 15.30, jadi jam normal tetepan ya. Ini tapi terserah, monggo mau sampai jam berapa, sampai malam juga nggak apa-apa ya. Nah, terus kalau mau diulang setiap minggunya, ini kita klik aja ulangi setiap hari Senin 1 minggu sampai tanggal berapa. Misalnya kita selesai pembelajaran itu 1 bulan aja cukup ya, sampai tanggal Agustus itu sampai tanggal 30, berarti sampai tanggal 30 saja dulu. 30. Oke, ini dibuat perulangan setiap hari Senin ya. Kalau sudah kita menambahkan tadi ya, menambahkan presensi. Oke, ini sudah selesai. Oh, ini setiap hari kerja termasuk dalam rentang tanggal yang Anda pilih. Oh, ini Juli, maaf, ini Agustus harusnya. Nah, ini baru bisa. Oke, nah ini kan sudah selama bulan Agustus dia ada jadwalnya gitu. Oke, untuk tampilan di siswa seperti apa? Untuk kehadiran ini kita beralih ke siswa ya. Kita klik presensi. Nah, ini pada saat 2 Agustus kan belum bisa karena belum tanggalnya. Nanti kalau sudah ya kita sudah tinggal hadir gitu, tinggal kita klik gitu. Ya, begitu untuk presensi untuk siswa. Selanjutnya kita beralih ke peran normal ya. Nah, kita klik dashboard. Kemudian kita kembali ke kelas kita yang tadi. Kemudian kita hidupkan menu ubah. Kita tambahkan aktivitas ya. Aktivitas yang ada di sini di blok ini. Jadi ada panah kecil di sini, fungsinya untuk nanti menambahkan progresnya. Oke, di sini ada menu tambahkan blok. Kalau kita sudah hidupkan menu ubah tadi, terus kita cari yang progres penyelesaian ya. Progres penyelesaian kita klik. Nah, nanti di sini ada progres penyelesaian, dimana kalau di sini aktivitas, dalam aktivitas ini setiap siswa itu nanti akan ada indikator biru itu untuk yang belum diakses, kemudian hijau yang sudah, kemudian nanti ada yang tidak selesai itu merah ya. Kalau mau melihat seluruh siswa itu kita bisa klik ikhtisar kemajuan siswa. Ini kalau kita klik, nah ini seluruh siswa itu bisa terpantau untuk indikatornya. Dia udah mengerjakan yang mana begitu. Itu untuk aktivitas progres ya, progres pada kemajuan siswa ini. Oke, untuk kemajuan siswa itu sebagai tambahan saja jika diperlukan, supaya nanti kita bisa memantau siswa mana yang belum
mengerjakan atau beraktivitas pada LMS ini. Begitu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di LMS ini. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan, bagaimana caranya untuk mengcopy aktivitas kelas IPS 2 misalnya ke IPS 3 atau selanjutnya. Oh, itu mudah sekali. Kita kembali ke dashboard dulu ya, yaitu kita ingin mengimpor aktivitas kegiatan yang sudah kita buat pada kelas tadi IPS 11 IPS 2, nanti saya copy ke kelas yang lain. Kebetulan IPA dan IPS ini sama aktivitasnya. Selanjutnya pada hari Senin berikutnya yaitu IPA 11 IPA 1. Nah, ini kebetulan ini ada di sini, kita klik saja. Nah, kalau sudah di sini, nanti kita tinggal klik gambar gear yang ada di sini, kemudian impor, kemudian impornya dari 11 S2. Ini tadi kita buat ya. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini yang kita impor, kita atur yang mana saja ya. Termasuk acara kalender dan lain sebagainya, grup. Nah, isi bank konten, nah ini semuanya silakan. Terus selanjutnya, nah ini mau per KD juga bisa. Nah, ini kalau kita copy, oh cuma KD, kita buat KD 3.1 dulu ya. Nanti kita buat 3.2. Nah, ini yang kita centang tidak semuanya, tapi yang 3.2-nya gitu. Kemudian selanjutnya, kalau sudah ada konfirmasi, lakukan import. Nah, ini ditunggu. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini pada kelas IPA 1, 11 IPA 1, kegiatannya sudah sama dengan kegiatan yang ada di IPS 2 tadi. Nah, presensi bagaimana? Presensi tetap kosong ya, karena kita ingin nambahkan sesi untuk kelas yang lain, ini tetap kosong. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru yang semangat sekali untuk memberi pelayanan kepada siswa dengan sebaik-baiknya. Ini sudah cukup bagi kita untuk mengisi aktivitas yang ada di JSmart ini. Sebelum kita mengakhiri, jangan lupa setiap kita meninggalkan laptop atau komputer ini, dipastikan kita keluar terlebih dahulu. Nah, dengan cara kita klik foto kita di sini, kemudian kita klik keluar. Nah, seperti ini sudah selesai. Ini baru kita silang. Yang ini kita logout juga sama sini ya. Kita logout keluar sini. Kemudian nanti disilang. Kalau sudah ya ini disilang semua. Nah, seperti itu tutorial yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu guru SMA 1 Jetis. Semoga aktivitas di LMS bisa lancar dan anak-anak nanti bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin gitu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.